Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdi Utami dari kelas PIPS 1A NIM 2009-872. Saya di sini akan memaparkan materi tentang sumber belajar IPS, yaitu tentang Candi Borobudur. Menurut Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar merupakan proses mendayagunakan atau memanfaatkan candi guna mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar akan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Pemanfaatan sumber belajar tersebut dapat berwujud melalui interaksi antara siswa dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk belajar. Persoalan yang cukup penting dalam kaitan dengan sumber belajar adalah teknik penggunaannya dalam proses pembelajaran, menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara membawa sumber-sumber dari masyarakat atau lingkungan ke dalam kelas dan dengan cara membawa siswa ke lingkungan. Lingkungan dalam hal ini candi sebagai sumber belajar. Para siswa dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam proses pembelajaran untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar siswa di sekolah. Proses pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama, survei. Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar menggunakan strategi survei dapat dilakukan dengan interview dan observasi. Siswa dapat melakukan interview dengan petugas candi, pengunjung candi, dan masyarakat di sekitar candi. Observasi dapat dilakukan dengan cara siswa mengamati bentuk dan corak candi, lokasi candi, dan kegiatan masyarakat di sekitar candi. Cara kedua, field trip atau karya wisata. Dalam strategi field trip, siswa dapat mengamati candi secara langsung, mencatat penjelasan dari tour guide, melakukan wawancara dengan petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar candi. Yang ketiga, mengundang manusia sumber atau narasumber. Penggunaan narasumber dalam pembelajaran dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan siswa. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan langsung tentang Candi Borobudur. Dalam sumber belajar ini, kompetensi dasar yang digunakan adalah kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praksara sampai masa Hindu-Buddha dan Islam. Lalu kompetensi dasar 4.4 menguraikan kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Dari kompetensi dasar tersebut, materi yang relevan adalah peninggalan sejarah bercorak Buddha di Indonesia. Melalui sumber belajar Candi Borobudur, siswa diharapkan dapat memahami sejarah peninggalan bercorak Buddha di Indonesia. Siswa dapat memahaminya dengan observasi. Dapat dilakukan dengan cara siswa mengamati bentuk dan corak candi, lokasi candi, dan kegiatan masyarakat di sekitar candi tersebut. Para siswa bisa mengamatinya dan menanyakan langsung kepada pemandu wisata. Dua hal mencolok yang langsung terlihat saat wisata ke Candi Borobudur yaitu banyaknya relief atau ukiran dinding dan stupa. Selain indahnya kombinasi kedua hal ini, ternyata makna yang terkandung juga dalam sekali. Struktur bangunan Borobudur dibangun dengan menggunakan gaya mandala. Selain itu juga melambangkan konsep alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Candi ini berbentuk kotak, memiliki 4 pintu masuk dan pusat candi yang berbentuk lingkaran. Pengunjung dapat naik ke atas candi. Ada baiknya sambil menikmati keindahan sekitar, kita juga mengenali kekayaan budaya peninggalan yang bernilai tinggi ini. Melalui sumber belajar Candi Borobudur ini, siswa juga diharapkan mampu menguraikan sejarah peninggalan Buddha di Indonesia. Dan berikut adalah uraian singkat peninggalan sejarah bercorak Buddha, yaitu Candi Borobudur. Candi-candi Buddha digunakan sebagai tempat pemujaan. Ciri Candi Buddha adalah adanya stupa dan patung Sang Buddha Gautama. Stupa adalah bangunan dari batu tempat menyimpan patung Sang Buddha. Salah satu peninggalan candi yang bercorak Buddha adalah Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah bangunan peninggalan pada masa Buddha. Candi Borobudur mulai didirikan pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9.
Candi Borobudur dibangun sebelum agama Hindu berkembang di Jawa. Pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 50 tahun. Relief atau lukisan pinggul yang terdapat pada Candi Borobudur panjangnya mencapai 4 km. Tinggi Candi Borobudur 42 meter. Arca atau patung yang terdapat di sini mencapai 500 buah. Bangunan yang megah ini didirikan oleh Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Beliau adalah Raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra yang dibangun selama setengah abad. 3 tingkatan Candi Borobudur adalah Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, Rupadatu atau ranah berwujud, dan Arupadatu atau ranah tak berwujud. Proyek pemugaran terbesar Candi Borobudur digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Demikianlah materi tentang sumber belajar Candi Borobudur yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.